Ini mau dites dulu nggak, Mas? Udah masuk belum suaranya? Udah ya masuk ya? Oke, selamat malam. Sekarang di hari ini saya sudah ada di Padepokan Karya untuk sebenarnya bukan debat sih, lebih ke arah ngobrol-ngobrol santai sama orang yang pas lah, atau seorang pakarnya, seorang yang menjalani ini sebagai kegiatan sehari-harinya. Yang mau kita bahas sekarang itu khususnya adalah tentang Omnibus Law, tapi khusus untuk yang terkait dengan hubungan kerja atau perburuhan. Bersama saya sekarang sudah ada Mbak Dita Indasari, yang saat ini adalah seorang yang bekerja sebagai staf sus di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Untuk sebelumnya, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, Mbak Dita ini cukup adalah sosok yang lumayan terkenal lah di kalangan buruh-buruh ya, karena sudah memang mengadvokasi buruh sejak masa mudanya, bahkan saking aktifnya juga pernah sampai berseberangan dengan Orde Baru kala itu, bahkan sampai kalau saya lihat sih sampai ditahan ya Mbak Dita ya waktu itu di Surabaya karena membela hak-hak dari buruh. Nah Mbak Dita, belakangan ini memang sih di Indonesia kita lebih banyak sekarang isunya tentang corona. Tapi sebelumnya itu Indonesia sedang gencar sekali di mana-mana, baik di sosial media, omongan-omongan warung kopi, atau di manapun orang membahas tentang Omnibus Law. Dan banyak juga kita lihat screenshot atau yang dibagikan di grup WhatsApp keluarga, itu menyatakan bahwa mostly yang kita terima sebagai masyarakat itu adalah Omnibus Law ini sesuatu yang akan membahayakan atau merugikan daripada buruh atau karyawan yang bekerja. Nah, Mbak Dita, jadi kita akan pelan-pelan belajar atau mengetahui insight daripada Omnibus Law ini dari Mbak Dita yang memang bukan dibilang corong pemerintah ya, tapi memang Mbak Dita ini bekerja sebagai staf sus di Kemenaker, yang artinya sehari-hari tentu berkutat dan berhubungan dengan buruh itu sendiri ya, dengan permasalahannya sehari-hari. Karena kemarin Mbak Dita ini cukup sibuk sekali, kemarin ada bertemu dengan segenap elemen-elemen perburuhan, mengadakan seminar-seminar. Nah Mbak Dita, boleh nggak diceritakan secara singkat, Omnibus Law itu apa sih Mbak? Ya, Omnibus Law itu kan satu program yang digagas oleh Pak Jokowi dalam bidang regulasi, yang tujuannya untuk menjadi terobosan, menjadi solusi dari problem ekonomi kita. Nah, solusi terobosan yang mau disampaikan atau mau diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini bukan hanya di bidang ketenaga kerjaan, tapi overall, jadi komprehensif. Ada 11 klaster, ada 11 bidang yang ingin direform regulasinya, terkait di bidang perizinan, birokrasi, kemudian transformasi ekonomi, lalu ketenaga kerjaan tentu, ada juga bidang pertambangan, kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, jadi utuh. Karena ada situasi global yang membutuhkan kita untuk melakukan terobosan dan adaptasi, sehingga kita bisa memenangkan kompetisi global yang semakin tajam, dan juga mengatasi pelambatan ekonomi global yang sedikit banyak memang mengganggu perekonomian dan menciutkan lapangan kerja kita. Jadi butuh solusi yang nggak biasa-biasa aja, bukan solusi normatif, tapi memang solusi yang bisa menjangkau seluruh klaster, seluruh bidang sekaligus, sehingga bisa mengatasi berbagai persoalan secara cepat. Nah,
salah satu yang menjadi menarik kan tadi ada 11 klaster, ada perizinan, ada yang lain-lain. Tapi yang paling banyak disorot itu adalah tentang ketenaga kerjaan. Ya. Di salah satunya yang saya banyak lihat itu adalah isunya kita langsung aja yang paling banyak lah saya lihat karena kan hari-hari karena saya kebetulan di Jakarta waktu itu ada teman-teman buruh unjuk rasa bawa poster-poster itu benar nggak sih ada dengan omnibus ini akan ada penghapusan pesangon apabila terjadi PHK? Enggak, pesangon nggak dihapus. Pesangon nggak dihapus ya? Pesangon tidak dihapus. Pesangon tetap ada bagi karyawan pekerja tetap. Jadi status karyawan dalam hubungan kerja itu kan ada dua, pekerja tetap dan pekerja kontrak. Pekerja tetap mendapat pesangon kalau mereka ter-PHK. Jadi itu tidak dihapus. Tetapi memang nilainya tidak sebesar di undang-undang yang lama, undang-undang ketenagakerjaan yang lama. Kenapa tidak sebesar undang-undang yang lama? Pasti kan teman-teman buruh nanya, kok kami dapatnya lebih dikit? Ya memang lebih sedikit. Kenapa? Karena nilai pesangon di undang-undang yang lama terlalu besar, sehingga tidak bisa diimplementasikan. Dari kasus-kasus yang masuk ke Kemnaker, ke kami, hanya 27% undang-undang yang lama itu jumlah pesangonnya bisa diterapkan. Selebihnya nggak bisa. Bahkan banyak pekerja mendapat pesangon jauh di bawah undang-undang yang lama. Sehingga undang-undang itu bagus di atas kertas, tapi nggak implementatif dalam realitas. Itu yang pertama. Kedua, buruh-buruh kemudian komplain teman-teman pekerja. Berarti benar dong pemerintah mengambil sebagian hak kita. Jangan salah, pemerintah mengurangi jumlah pesangon, tapi mengkompensasikannya dengan bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk lain yang memang bukan cash. Yang pertama adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah satu jaminan baru yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk mengcover sisa pesangon yang hilang tadi. Dan itu adalah sesuatu ketentuan atau produk hukum baru yang sebelumnya belum pernah diatur ya? Belum pernah. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini khusus dibuat untuk mengcover kekurangan pesangon yang tadi, yang memang kita kurangi besarannya. Dapatnya dari mana jaminan kehilangan pekerjaan? Tidak menambah iuran pekerja, jadi pekerja tidak mengiur lagi untuk ini di BPJS. Pengusaha juga tidak mengiur lagi. Tidak ada juga anggaran dari APBN. Jadi ini murni adalah anggaran di BPJS Ketenagakerjaan yang direkomposisi atau di-switching dari jaminan-jaminan yang sudah ada. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan menambah beban iuran baik pekerja, pemerintah maupun pengusaha. Itu berarti relate sama yang saya juga lihat ada yang bilang, oh nanti BPJS akan dinaikkan untuk yang buruh. Berarti itu sebenarnya tidak seperti itu ya konsepnya ya? Tidak. Jadi tidak ada tambahan iuran. Tidak ada tambahan iuran bagi ketiga pihak ini. Tidak ada. Gak usah khawatir, APBN juga nggak akan masuk ke sana. Jadi memang murni kita sudah hitung, BPJS sudah hitung waktu itu, ketahanan anggaran di BPJS cukup untuk di-switching ke tambahan program JKP itu, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengkompensasi pesangon yang berkurang tadi, pemerintah juga beri skema pelatihan melalui kartu prakerja. Nilai pelatihannya 5 juta per orang, boleh pelatihan kejuruan apa saja, kejuruan kameramen boleh, kejuruan menulis boleh, kejuruan jadi presenter juga boleh. Itu kemudian nanti setelah mereka selesai latihan diberi sertifikasi, itu juga gratis. Setelah selesai itu nanti diberi uang tunggu 500.000, kalau itu cash, itu cash benefit. Setelah latihan kasih uang 500.000 untuk menunggulah sampai dia dapat pekerjaan. Itu yang akan didapatkan teman-teman setelah kalau mereka ter-PHK. Nah, uang tunggu 500.000 ini akan sampai dia dapat kerja atau dibatasi waktunya? Apa satu kali one time? Satu kali saja. Jadi mereka harus ikut latihan dulu, setelah dapat sertifikatnya baru ditransfer cashnya ke teman-teman. Nah, kalau dalam praktik yang sekarang, tadi kayak Mbak Dita bilang, oh selama ini memang undang-undang yang sebelumnya itu tentang perburuhan yang tahun 2013 ya? 2003. Itu tentang pesangon memang bagus di atas kertas, tapi dalam implementasinya memberatkan dari sisi pengusaha atau pemberi kerja ya? Nah, itu seperti itu, praktiknya seperti apa sih Mbak? Apabila memang perusahaan tidak sanggup membayar, yang tadi Mbak bilang selalu banyak, hanya 27%, solusinya seperti apa?
saat ini sebelum berlaku nanti mungkin akan diberlakukan Omnibus Law ini? Ya, solusinya tetap karena jumlah pesangonnya itu tidak terlalu besar, maka peluang untuk membayar itu secara full akan lebih besar. Itu yang pertama. Kedua kan ada backup dari jaminan kehilangan pekerjaan, ada backup dari kartu prakerja, ya kan? Sehingga bisa dipastikan bahwa beban pengusaha juga tidak terlalu besar. Ada bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan yang pekerja ini juga menjadi anggotanya tanpa menambah beban iuran bagi mereka. Kemudian ada kartu prakerja yang juga dananya anggarannya dari APBN. Jadi skema-skema ini dibuat supaya teman-teman pekerja tidak merasa pemerintah mengurangi tanpa memberikan balik sebagai pertanggungjawaban. Itu yang kita mau kasih tahu bahwa tidak seburuk itu, tidak seperti itu faktanya nanti. Lalu, itu tadi untuk yang terkait dengan pesangon apabila dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Isu yang berikutnya juga ramai itu tentang isu mengenai cuti. Karena ada isu baik cuti hamil, cuti haid, cuti untuk acara keluarga seperti pernikahan, itu juga dihapus. Itu benar nggak sih di dalam draft Omnibus seperti itu? Ya, itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Jadi ya? cuti yang terkait hak reproduksi dan cuti-cuti lain, menikah, dibaptis, sunat, kemudian melahirkan anak, itu cuti semua. Dan itu dibayar, paid leave, itu tidak dihapus. Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Jadi kalau ada kata-kata atau informasi yang mengatakan itu dihapus, itu nggak benar. Bahkan tetap diberi sanksi pidana, sanksi pidananya tetap. Sanksi pidana ini untuk kalau ada hak cuti yang tidak diberikan. Berarti itu terkait juga sama adanya yang saya lihat juga ada komplain yang menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pengusaha akan dihilangkan. Berarti itu malah bertolak belakang dong dengan penjelasan Mbak barusan ya? Nggak dihilangkan. Jadi pasal 185, 186, 187, 188 itu isinya sanksi pidana semua. Jadi kalau tidak membayar upah minimum itu sanksinya sanksi pidana. Kalau tidak membayar cuti hamil, maternity leave, itu sanksinya sanksi pidana. Tidak benar kalau sanksi pidana. Dan akses bagi buruh untuk melakukan klaim atau menggugat sebagaimana pasal itu mudah apa enggak sih Mbak? Maksudnya kita kan tadi ada statement terkadang undang-undang itu bagus hanya di atas kertas tapi implementasinya susah. Nah saya juga tertarik sebenarnya bagi buruh untuk melakukan kayak tadi misalnya ada atasannya di kantor nggak ngasih cuti atau tidak mengizinkan haid, cuti haid maksudnya. Bagi karyawan, bagaimana sih prosedurnya bagi karyawan untuk berkeberatan? Jadi begini, sebetulnya undang-undang Omnibus Law ini menekankan pada bipartisme. Bipartisme itu adalah mekanisme penyelesaian yang mengandalkan negosiasi, dialog antar kedua belah pihak. Memang kita dorong itu karena kita beranggapan yang paling paham situasi di perusahaan adalah kedua belah pihak itu. Pemerintah kan pihak ketiga yang ada di luar, yang sifatnya memediasi kalau kedua belah pihak ini gagal berunding, gagal mencapai kesepakatan. Tapi semaksimal mungkin mereka harus berunding dulu. Jadi misalnya ada problem, kok cuti saya nggak dikasih, kok cuti saya nggak dibayar, gitu ya, atau dibayar setengahnya, atau macam-macam lah. Yang paling harus dilakukan pertama adalah serikat pekerja, kalau di situ ada serikat pekerja, harus mewakili si pekerja ini yang komplain tadi untuk bicara dengan manajemen. Atau kalau memang ada forum karyawan atau manajer HRD-nya, mereka lah yang bertugas menampung keluhan. Nah, keluhan itu disampaikan ke ya bisa ke owner atau ke direksi kan untuk segera dibahas dan diselesaikan. Nah, ini yang harus kita perkuat dulu supaya konfliknya itu tidak merembes keluar padahal di dalam belum diselesaikan dengan maksimal. Gitu. Nah, itu mekanisme yang mau dipromot secara dipromot secara serius oleh Omnibus Law. Selesaikan dulu di dalam rumah tangga. Kalau memang secara maksimal udah nggak bisa, baru mediasi ke Dinas Tenaga Kerja atau ke Kemnaker. Dan itu semua aturannya ada tertulis di draft Omnibus Law yang baru ya berarti? Iya, ada. Jadi misalnya kayak seperti ada beberapa pasal yang stated di situ menyampaikan bahwa diatur dalam PP dan PKB.
PP itu peraturan perusahaan, PKB itu perjanjian kerja bersama. Jadi hal-hal yang sifatnya detail dan teknis Iya. itu silahkan diatur di perjanjian Oke. kerja bersama di antara kalian. Pemerintah mengatur besaran-besarannya saja melalui undang-undang atau melalui PP. Gitu. Yang mana besaran-besaran itu pun sampai saat ini berarti belum ada ya, karena akan diatur lebih lanjut seperti itu. PP-nya kan nanti mengikuti setelah Omnibus Law kelar, Iya. baru PP-nya menyusul. Ya, Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, misalnya ada pertanyaan, berapa jaminan kehilangan pekerjaan Betul. kami? Itu diatur di PP. Nggak mungkin di Omnibus Law Ya. semua hal dimasukkan. oke. Karena ada 1.200-an pasal yang dibahas dari 82 undang-undang yang dibahas dalam Omnibus Law untuk menghasilkan Omnibus Law ini. Iya. Jadi kalau setiap persoalan didetailkan di dalam undang-undang, itu undang-undang bisa setebal ini, gitu. Jadi ya makanya ada di PP, lanjut lagi diatur di PKB, perjanjian kerja Oke. bersama. Nah, Mbak Nit, salah satu lagi yang saya lihat banyak perlu dilakukan konfirmasi itu adalah membahas soal jam kerja, bahwa tidak ada lagi ketentuan mengenai 5 dan 6 hari kerja. Dalam Omnibus Law disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam 1 hari dan 40 jam. Orang takut ini membuat pemberi kerja lebih karena mengeksploitasi buruh. Oh, upah per jam maksudnya? Ada batasan nggak berapa jam kerja dari seorang buruh? Ya, jadi jam kerja menurut konvensi ILO itu Ya. 8 jam per hari, 40 jam seminggu. Dari International Labour Organization, Iya. PBB ya? Iya. Oke. Itu kita sudah ratifikasi. Di atas 8 jam kerja, statusnya adalah anak itu lembur. Jadi dia harus dapat upah lebih besar per jamnya. Ya kan? Oke. Misalnya jam ke-9, jam ke-10, dia dapat 1,5 kali gaji per jam, Oke. 1,5 kali upah per jam, dan jam kedua, jam ke-10 misalnya dapat 2 jam, 2 kali upah per jam. Itu ada hitungannya, ada rumusnya. Nah, sekarang Omnibus Law ini kan dibuat untuk 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, Iya. bukan hanya untuk tahun depan dan tahun ini. Di mana kita memprediksi pekerjaan akan menjadi lebih casualization of labor. Jadi menjadi lebih tidak terikat dengan jam kerja yang konvensional 8 jam. Bisa 3 jam, bisa 6 jam, bisa tidak harus orang ngantor. Oke. Berarti yang Bekerja dari tempat manapun. ya, grand design-nya adalah melihat ke depan bahwa nanti mungkin dengan bertambahnya teknologi orang mungkin nggak harus lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Tapi itu implementatif nggak sih Mbak dengan Implementatif. untuk buruh-buruh yang kayak pabrik seperti itu? Nah, jadi ada dua. Oke. Bagi yang memang pekerja sekarang yang bekerja 8 jam per hari, 40 jam seminggu, itu tetap Oh, itu tetap memang karena karakter pekerjaan mereka tidak mungkin di-reduce jam Betul. kerjanya. Mesinnya kan harus jalan terus. Ya. Nah, tapi ada jenis-jenis profesi dalam dunia IT misalnya, IT security, lalu programming, lalu misalnya bahkan editing gitu. Iya. Itu yang jam kerjanya bisa hanya 3 jam sehari, mereka kasih jasa ke perusahaan ini, lalu 3 jam lagi kasih jasa ke perusahaan lain. Oke. Itu kan jamnya hanya 3 jam di sini, 3 jam di sini, Ya. ya kan? Itu mereka kan harus kita pikirkan perlindungannya. Database management atau profesi-profesi di bidang IT lah, yang sifat kerjanya lebih fleksibel. Nah, atau misalnya beberapa profesi lain, nggak usah jauh-jauh lah, jurnalis. Jurnalis itu waktu kerjanya fleksibel dan Iya. mereka tidak harus ngantor. Betul. Mereka bisa dimanapun, apalagi reporter. Kadang-kadang mereka 3 jam, udah ketemu narasumber, ketik berita, kirim, sudah selesai. Ya. Bisa juga mereka 3-6 jam per hari, tapi bisa juga 12 jam per hari. Jadi karakter pekerjaan seperti itu kan harus kita akomodir supaya ada perlindungan yang jelas buat mereka. Jadi yang 8 jam per hari, seperti yang teman-teman sekarang ini kebanyakan anggotanya seperti itu tetap, Oke. itu tidak berubah. Dan satu ya, mereka lalu takut, mereka teman-teman khawatir, itu saya paham. Mbak, nanti itu tadi dari 8 jam jadi 6 jam, Iya. ya kan? Kita jadinya nggak gaji bulanan lagi, tapi Iya. gaji jam-jaman. Nggak mungkin, karena sudah kami atur di sini. Oke. Gaji per jam itu jatuhnya lebih mahal. Oke. Kenapa? Karena untuk gaji per jam tadi itu, kita masukkan komponen jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan,
dan tapera, tabungan perumahan rakyat, kita masukkan, dan job security. Jadi jatuhnya gaji per jam itu lebih tinggi daripada gaji per jam yang konvensional yang 8 jam kerja. Jadi buat pengusaha, kita mau kasih warning sama pengusaha bahwa ini jangan sampai jadi moral hazard kalian mereduksi jam kerja dengan alasan ada gaji per jam. Kami naikkan gaji per jam menjadi lebih mahal supaya kalian tidak seenaknya mereduksi yang 8 jam menjadi per jam. Jadi kita bikin barriernya ya supaya kalau memang anak itu harus bekerja 3 jam, 6 jam, oke. Ini mekanismenya. Kalian dapat gaji per jam lebih gede. Tapi bagi yang 8 jam per hari itu tetap. Tetap seperti yang sekarang. Nggak usah khawatir. Tidak boleh berubah dan tidak bisa juga diubah karena karakter pekerjaan. Nah, ini juga akan terkait sama, saya juga baca isu bahwa adanya kan sekarang ada upah minimum, ada UMR. Lalu ada yang dihitung UMP, dihitungnya akan berbeda antar provinsi. Itu terkait nggak dengan penjelasan Mbak tadi? Karena ada juga isu yang menyatakan kalau yang tadi baseline-nya dibuang, nanti akan semena-mena ada di perusahaan dan akan melemahkan daripada posisi buruh sendiri. Jadi upah minimum itu, ya upah minimum provinsi yang kita ada di Omnibus Law ini adalah sebetulnya jaring pengaman dan intervensi pemerintah untuk melindungi batas bawah. Jadi jangan sampai pekerja digaji di bawah upah minimum. Nah, disebut upah minimum provinsi karena memang diputuskan melalui SK Gubernur provinsi. Gitu. Nah, upah minimum provinsi ini ada prinsipnya. Jadi dia hanya berlaku untuk anak tahun pertama. Jadi masuk kerja setahun pertama itu kena upah minimum. Tahun kedua, bulan ke-13, bulan ke-14 itu gajinya sudah harus naik. Jadi dia nggak boleh lagi bulan ke-13, bulan ke-14 masih sama dibayar seperti bulan ke-12, nggak boleh lagi. Jadi upah minimum itu betul-betul safety net, jaring pengaman. Dan itu sebenarnya sepertinya hal yang baru ya di Omnibus ini ya. Sebelumnya apa sudah seperti itu, Mbak? Memang begitu. Konsep upah minimum adalah intervensi pemerintah untuk menjaga agar batas bawah itu jangan dilampaui. Nggak boleh dibayar di bawah itu, makanya sebut minimum. Lalu yang berikutnya juga rame itu kan yang sepertinya dari zaman dulu, dari yang sebelum-sebelumnya masih belum selesai itu kan mengenai outsourcing, Mbak. Bagaimana Omnibus Law, ada nggak terobosan baru Omnibus Law terkait bidang outsourcing? Jadi kalau Undang-Undang 13 kan dia mengatur secara rigid ya outsourcing. Nah, di dalam Omnibus Law ini, Omnibus Law tidak mengatur perjanjian P2P-nya, private to private. Jadi outsourcing itu kan berarti ada perusahaan ketiga yang diminta oleh perusahaan induk untuk merekrut tenaga kerja, itu kan vendor. Nah, perjanjian antara mother perusahaan ini, induk dengan vendor, itu kita tidak atur. Kita lepaskan itu kepada private to private. Yang kita atur adalah perlindungan pekerjanya, baik yang bekerja pada perusahaan vendor maupun pada perusahaan induk. Buruh bisa bekerja pada perusahaan outsourcingnya, bisa juga dia menjadi pekerja dari perusahaan induk. Nah, itu yang kita atur perlindungannya. Jadi dia bisa punya dua status, tenaga kontrak, pekerja kontrak, atau pekerja tetap. Apa sih bedanya pekerja kontrak sama pekerja tetap? Nggak ada, kecuali pekerja tetap kalau di PHK dapat pesangon, pekerja kontrak kalau di PHK dapat kompensasi. Yang tadi itu ya. Jadi jangan khawatir, meskipun perjanjian outsourcing bisnisnya sudah kita keluarkan dari Omnibus Law, tapi hak mereka sebagai pekerja, mau itu kontrak, mau itu tetap kita lindungi. Dan bedanya hanya yang satu dapat pesangon, yang satu dapat kompensasi. Pekerja tetap dapat THR, pekerja kontrak dapat nggak? Dapat. Pekerja tetap dapat cuti tahunan, pekerja kontrak dapat. Nah, itu yang kita lindungi, status dan hak mereka. Kalau yang sebelumnya di Undang-Undang Perburuan mengatur pembatasan sektor-sektor yang boleh di-outsource-kan. Kalau yang sekarang seperti kayak tadi Mbak bilang itu jadi nggak diatur, artinya orang mengatur antara P2P-nya diserahkan lah kepada antara pemberi kerja dan buruh.
seperti itu, itu yang juga menjadi tanda tanya dari teman-teman menanyakan apakah ini seperti wujud lepas tangan daripada pemerintah, karena terlepas daripada tadi ada safety netnya, ini kan membuka peluang untuk dilakukan PHK nantinya. Apabila kalau pembatasannya tidak diatur, artinya semua orang kan bisa kerja, dan semua orang kalau outsource kapan aja, bahasanya seperti itu kan, kapan aja oleh pemberi kerjanya di-cut, mereka seperti tidak ada perlindungan gitu, Mbak. Iya, jadi perlindungannya itu yang sudah saya sampaikan tadi. Perlindungan kita itu adalah pada hubungan kerjanya, serta status kerja dan hak-hak mereka. Perlindungan kita itu di situ. Jadi kita memastikan bahwa mereka dipekerjakan di vendor ataupun mereka dipekerjakan di perusahaan inti, hak yang wajib mereka terima, yang wajib mereka dapatkan itu harus kita lindungi, kita pastikan. Nah, soal apakah jenis pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pekerja itu memang sangat tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, karena semuanya kan memang harus diikat dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, jadi memang jenis-jenis pekerjaannya kita serahkan pada tripartit itu. Nah, terkait sama tadi berarti kalau sudah dilepaskan P2P seperti itu, kan sekarang kita ada persaingan global yang tadi memang kita buat Omnibus Law untuk menghadapi persaingan global yang dari tahun-tahun sebelumnya sudah dibilang mau ada AFTA segala macam, artinya buruh kita bisa bekerja di luar negeri dan vice versa kan, buruh asing juga bisa bekerja di sini. Nah, ini juga saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman kemarin, benar nggak sih Omnibus Law ini memudahkan bagi karyawan asing dan untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri di Indonesia, sehingga yang dikhawatirkan kan ya karena masuknya asing ini jadi yang buruh-buruh Indonesia mengalami kesulitan dalam bersaing, karena beberapa sektor yang harusnya umumnya diisi hanya oleh orang Indonesia, asing yang masuk. Itu benar nggak sih? Jadi gini, di dalam Omnibus Law ini dikatakan bahwa yang harus diurus itu izin kerja, izin tinggal. Nah, pekerja asing yang tidak butuh dua-duanya itu ada hanya dibatasi 5 atau 6 macam profesi. Yang satu diplomat, itu sudah pasti diplomat tidak perlu izin kerja ya, karena mereka putusan dari negara lain. Yang kedua adalah pekerja yang bekerja dalam soal vokasi pendidikan, itu tidak butuh. Pekerja keagamaan itu juga nggak butuh. Kemudian pekerja yang membawa uang untuk investasi, orang yang membawa uang untuk investasi itu juga tidak perlu. Di luar itu semua harus ada izin kerja dan izin tinggal kemudian. Nah, untuk bisa dapat izin kerja itu syaratnya apa? Harus ada sertifikat kompetensi, harus ada ijazah sesuai pendidikan, sesuai jenis pekerjaan yang dia mau masuk. Kemudian ada rekor, ada perusahaan yang memberi sponsor, harus bayar uang pajak tenaga kerja asing $100 per bulan atau $100.200 per tahun. Jadi dengan syarat-syarat yang ini, itu tidak mungkin dianggap kita memberi peluang mereka masuk sebesar-besarnya. Karena syarat kompetensi tetap, syarat administrasi tetap, sponsor tetap, uang untuk disetor ke pemerintah Indonesia tetap, uang pajak ya, PNBP sih maksudnya itu tetap. Jadi kalau dibilang kita membebaskan tenaga kerja asing itu juga tidak benar, kecuali yang tadi saya sampaikan itu untuk yang orang profesi-profesi tertentu yang kita anggap ya memang sudah selayaknya lah. Jadi kalau misalnya disebut ada kan ketakutan Omnibus Law membuat unskilled worker dari luar masuk, sebenarnya terjawab bahwa untuk mengurus izin bekerjanya di sini aja harus memperlihatkan sertifikasi keahlian. Jadi nggak mungkin kayak hanya pekerja-pekerja kasar masuk ya. Iya. Dan itu kan harus match dengan jabatannya dia. Dia misalnya mau menjabat di dalam bidang mekanik.
Kalau dia tunjukkan sertifikasi guru kan nggak pas, dia Iya. nggak bisa masuk gitu. Jadi harus match dengan jabatan yang dia mau kerjakan di sini. Dan itu gerbangnya ada di Kemenaker nanti. Iya, dari Oke. kita kemudian baru ke imigrasi. Oh, oke. Dari kita baru ke imigrasi. Jadi kita ini mau mempermudah proses izinnya, Hmm. mau mempersingkat birokrasi perizinannya, bukan mau membiarkan mereka masuk sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Kedua juga ada kewajiban alih teknologi. Oke, transfer of Jadi, knowledge ya. satu tenaga kerja asing ada pendampingnya. Hmm. Kemudian dia bertugas yang memastikan bahwa dia melakukan alih teknologi dan Oke. alih skill kepada pekerja Indonesia yang ada. Dan kan ada masanya, ada 6 bulan. Setelah 6 bulan dia harus check out. Kalau yang sementara ada yang setahun, setelah setahun dia harus check out. Jadi bukan yang terus-menerus Ya. tanpa batas waktu. Oke. Nah, terus yang berikutnya nih, Mbak, ada juga kekhawatiran yang sebenarnya isu-isu yang udah lama sih, yaitu mengenai karyawan kontrak dengan waktu tertentu. Karena kan kalau ada aturan yang lama, setelah 2 kali perpanjangan dia seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Ya. Nah, itu kalau di Omnibus Law mengatur atau enggak spesifik mengenai karyawan tetap atau kontrak ini? Iya, diatur. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa karyawan kontrak memiliki semua hak yang dimiliki karyawan tetap, kecuali pesangon. Oke. Dia memiliki, sebutkan apa saja yang diterima karyawan tetap, itu juga diterima karyawan kontrak. Sampai-sampai hak berserikat pun, hak karyawan kontrak boleh bikin serikat pekerja karyawan kontrak, sama haknya. Kecuali kalau mereka di PHK, yang satu dapat pesangon, yang satu dapat kompensasi, Iya. penggantian kompensasi penggantian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan agar itu yang terlindungi. Nah, problem bahwa mereka sifat kontraknya tidak dibatasi, Iya. jangka waktu kontraknya, itu memang karena kita mengembalikan lagi itu kepada P2P-nya tadi. ya, bipartit di antara Iya. mereka. Kalau memang jenis pekerjaan itu sifatnya membutuhkan kontrak yang agak panjang, jangka waktunya agak panjang, nggak apa-apa. Tapi ada juga jenis pekerjaan yang memang butuh waktu hanya 3 bulan, 6 bulan, pembuatan film misalnya. Itu hanya butuh waktu singkat sekali, 5 bulan mungkin udah selesai. Ya kan? Ya. Nah, itu kan keleluasaan berkontrak, kebebasan berkontrak diberi ruang di situ. Kalau memang dia panjang, ya diberi ruang juga lebih panjang. Yang penting hak-haknya sama dengan hak pekerja tetap. Kalau di PHK dia dapat kompensasi. Nah, ini yang tidak ada di undang-undang sebelumnya, undang-undang 13. Pekerja kontrak kalau putus kontrak, ya Udah, udah selesai. Kalau ini tetap entitled untuk kompensasi. Oke, berarti untuk perlindungan terhadap pekerja yang dengan kontrak waktu tertentu itu adalah produk barunya ada di Omnibus itu yang tadi ya safeguard pengamannya itu ya Mbak ya, yang tadi ada pemberian waktu tunggu, uang tunggu, lalu ada pelatihan. Iya, gitu. Gitu ya? Iya. Ada satu lagi yang jarang diangkat, ini saya perlu ngomong supaya teman-teman kerja paham bahwa supaya tidak berpandangan bahwa undang-undangnya jelek, gitu. Jelek semua. Jadi bagi pekerja yang ter-PHK, saya lupa pasal berapa, itu 147 kalau nggak salah. Ada pasal di situ yang mengatakan di Omnibus Law bahwa pekerja yang ter-PHK, maka dalam ketika proses PHK itu berlangsung, ya kan itu biasanya naik ke pengadilan. Ya. Ketika proses PHK itu berlangsung, pengusaha dan pekerja wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Artinya apa? Artinya pekerja dalam proses PHK itu tetap bisa bekerja di perusahaan itu. Oke. Ya proses PHK-nya masih jalan. Iya, ya. Nah, proses PHK itu bisa agak lama loh. Betul. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, dia tetap boleh wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Itu bunyi klausulnya di undang-undang. Artinya perusahaan juga selama masa itu tidak bisa menggrounded atau merumahkan karyawan itu. Ya, itu satu kalau bunyi yang pasal itu. Pasal 2 bunyinya adalah, pasal berikutnya, ayat berikut kali. Dia bunyinya adalah, kalau pengusaha mau melakukan skorsing, boleh.
tapi gajinya tetap dibayar penuh. Oh, kalau gitu ngapain diskorsing ya? Suruh aja kerja terus ya. Iya kan, akhirnya kan dipilih. Jadi boleh skorsing, tapi upahnya penuh. Jadi menurut saya ini adalah skema pengaman. Kalau dibilang ntar PHK jadi lebih mudah gara-gara pesangon dikurangi, enggak juga. Wong selama masa tunggu PHK masih wajib menjalankan pekerjaannya kok. Atau kalau dia udah sebel nih sama buruh, udah saya udah enek sama kamu keluar aja. Dia tetap harus bayar loh gajinya sampai jatuh putusan PHK-nya. Ini kan skema pengaman, jadi nggak semena-mena bisa di PHK walau pesangonnya dikurangi. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa memang jangan dilihat hanya pesangonnya menciut, tapi lihat secara utuh skema lain yang membuat PHK itu menjadi tetap susah, nggak semudah itu orang di PHK. Jadi sebenarnya kalau yang tadi mostly sudah saya tanyakan semua sih, ini hanya secara umum sih Mbak ya, karena kan masih akan dibahas lebih lanjut lagi. Seperti tadi ada hal-hal seperti yang Mbak sampaikan, ada hal-hal baru, hal-hal yang lebih melindungi buruh. Itu selama ini sebenarnya ada nggak sih upaya dari pemerintah untuk memberikan penjelasan, maksudnya secara langsung dari Kemenaker lah? Karena kan selama ini isunya menjadi simpang siur, karena kita tahu di sosial media ada yang ya orang yang dianggap buzzer, jadi kompetensinya agak diragukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Siapa? Orang-orang Mbak yang kayak contohnya di media kan, ini media sosial. Betul, itu karena selama ini sering seliweran tuh Mbak. Jadi penjelasan-penjelasan yang seharusnya keluar dari Mbak sebagai orang staf sus atau orang yang benar-benar dari Kemenaker lah yang mengurusi ini, sudah sejauh apa sih? Sampai maksudnya kita kan lihat di mana-mana kemarin ada Gejayan memanggil seperti itu. Artinya kan banyak hal-hal yang belum dijembatani atau tersampaikan dengan baik. Jadi kan ada juga, wajar menurut saya, ada mahasiswa yang kritis mengkritisi ini. Biarpun kita sama-sama tahu bahwa ini masih draft, masih kita belum tahu nanti setelah dibahas di parlemen seperti apa produk akhirnya kan Mbak ya. Ada nggak sih forum-forum diskusi akademi seperti itu yang sudah dilakukan? Di Kemnaker itu setiap hari kita dialog dengan pekerja. Kalau nggak Bu Menteri, ya Bu Dirjen. Kalau nggak Bu Dirjen, Direktur, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Ya, kadang-kadang saya juga mau dialognya terbuka, formal, setengah formal, informal, lesehan, resmi, serius, ketawa-ketawa. Setiap hari dialog. Setiap hari. Apakah di Jakarta, kebetulan Ibu ada kunjungan ke Bandung yang ngumpulin anak-anak di Bandung, kunjungan kemana, ke Semarang yang ngumpulin anak-anak di Semarang, gitu, teman-teman pekerja. Jadi kalau soal dialog itu nggak kurang-kurang, mau berbagai apapun bentuknya. Tapi kan problemnya itu begini dengan teman-teman pekerja ya. Kenapa banyak yang menolak? Yang pertama bisa jadi itu tadi, teman-teman itu baca, tapi nggak baca utuh. Betul. Jadi dibacanya cuma pesangon menciut. Oh ada JKP, tapi tetap nggak cukup. Oh ada kartu prakerja, oh tetap nggak cukup. Betul. Tapi ternyata mereka nggak baca yang lain bahwa PHK itu ternyata tetap susah buat pengusaha, tetap nggak mudah. Ada barriernya juga. Itu satu, jadi tidak utuh membaca. Kedua salah tafsir. Salah menafsirkan. Misalnya mereka bilang, bener nggak nih jaminan kehilangan pekerjaan? Jangan-jangan kita disuruh tambah mengiur lagi ke BPJS. Enggak ada iuran tambahan dari peserta. Oh kalau gitu dari APBN dong, duit pajak rakyat. Enggak juga, itu sudah dihitung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran mereka bisa direkomposisi untuk itu, di switching untuk itu. Itu salah penafsiran. Belum lagi ada beberapa hal yang memang diatur di PP. Jadi mereka belum diatur. Apa nih ya di PP nanti? Gimana bunyinya? Betul. Ini spekulasi lagi. Nah itu jadi panas lagi. Atau ada juga yang memang distrust. Distrust kepada pemerintah. Memang nggak percaya. Jadi sebagus apapun nggak pengaruh ya? Memang tidak percaya. Jadi dan saya paham karena saya paham rasanya itu tidak percaya sama pemerintah. Pokoknya pemerintah salah aja. Ngomong apa ya salah gitu. Saya paham. Maksudnya teman-teman punya pemikiran seperti itu. Nah, bagi yang memang ada distrust atau tidak yakin, itu effort untuk ngajak mereka diskusi dan dialog itu harus lebih besar. Nah, kita bersyukur kita punya demokrasi ya. Jadi dengan adanya demokrasi,
orang bisa ketemu, kita bisa saling tahu. Kamu nggak setuju apa sih kata aku? Oh jadi kita perbaiki. Misalnya contoh soal outsourcing itu, kok dilepas begitu saja, Betul. nggak ada batasannya. Bagi Kemnaker itu jadi masukan. Itu betul-betul jadi masukan kita dan kita sedang susun bagaimana agar itu ya membuat skema itu tidak dilepaskan begitu saja. Mungkin ada pilih beberapa sektor yang tetap kita yang boleh di outsourcing. Jadi nggak dilepaskan. Kalau sebelumnya kan hanya 5. Betul. Nah, itu terlalu rigid. Apakah nanti 15, 20 gitu ya. Itu jadi masukan kami serius, benar-benar. Karena memang kita paham itu membuat mereka gelisah gitu. Nah, itu kan kita bicara untuk perlindungan untuk buruh kita, warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia. Ada nggak sih produk di Omnibus Law ini yang akan nanti diundangkan, kalau misalnya lolos ya, untuk perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang ada di luar negeri atau dipekerjakan di luar negeri? Oh itu lain undang-undangnya. Oh itu lain, nanti ada sendiri ya? Sudah ada Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang PMI. Bukan barang merah ya, pekerja migran Indonesia. Tadi itu titipan dari netizen, Mbak. Oh itu ya. Iya ada titipan. Ini saya hanya baca. Itu ketat. Kalau itu ketat, lebih ketat lagi itu. Tuh dengerin itu ketat, lebih ketat lagi kok. Karena peran negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan pelatihan terhadap pekerja migran. Kalau dulu kan pelatihan oleh pihak swasta. Nah di undang-undang itu pelatihan oleh negara. Makanya kita alokasikan kartu prakerja untuk calon PMI. Jadi PMI yang mau berangkat ke Singapura, walaupun sekarang nggak boleh dulu ya, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemana, itu latihannya bisa pakai kartu prakerja anggaran pemerintah. Jadi biaya mereka lebih kecil. Terus ini Mbak, kalau teman-teman juga melihat kan di eranya Pak Jokowi ini kan sedikit-sedikit kesannya atau mungkin memang beliau ingin menarik lebih banyak investasi asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Nah, banyak juga yang mensinyalir bahwa Omnibus Law ini juga membuka peluang bagi asing untuk menginvest di Indonesia dengan tidak memperhatikan kesejahteraan buruh seperti yang tadi kita sudah bahas. Padahal sebenarnya ada step-step pemerintah yang diberikan untuk membatasi ini. Ada tanggapan nggak, Mbak? Benar nggak sih Pak Jokowi itu hanya presiden itu hanya yang penting invest masuk dulu. Enggak. Jadi kalau saya lihat justru gini, 97% ekonomi kita kan informal. Sektor labor yang informal labornya 57%. Jadi peran UMKM, usaha mikro kecil menengah di dalam menopang perekonomian kita khususnya dalam situasi yang nggak sehat ini itu besar sekali. Dan Omnibus Law ini jangan dianggap bahwa ini merupakan hanya titipan penumpang gelap. Penumpang gelapnya siapa? Korporasi-korporasi besar, kapitalis besar. Omnibus Law ini adalah sebuah kapal yang di dalamnya penumpangnya macam-macam. Jadi kapal Nabi Nuh gitu loh. Jadi ada UMKM numpang di situ, ada urusan pekerja, ada urusan petani di situ karena ada tanah kan, ada urusan pertambangan, lingkungan hidup, pertambangan di situ ada pengusaha pastilah. Nah, UMKM itu mendapat porsi perlindungan yang besar di Omnibus Law. Jadi begini, usaha kecil menengah kalau mau berdiri sekarang nggak perlu pakai izin. Karena perizinan usaha itu pakai sekarang standar resiko. Jadi standarisasi resiko. Nah, UMKM itu kan masuk kategori jenis usaha yang standar risikonya rendah. Karena size-nya kecil, teknologinya kecil mungil, orangnya juga kecil, paling cuma 4, 3. Nah, untuk jenis kategori usaha seperti ini, yang adalah 89% dari ekonomi kita, tidak perlu izin. Cukup pendaftaran dan dikasih nomor izin usaha dari dinas teknis setempat. Misalnya dia mau buka warung, ya warung seafood, nasi goreng dan seafood atau nasi uduk, ya, dia cukup nggak perlu izin, dia cukup tanda daftar saja dari dinas perdagangan di situ, itu saja cukup. Nah, kenapa? Karena memang mau ada passion untuk membesarkan UMKM.
Oke. Lalu ada bantuan KUR dari pemerintah jelas untuk UMKM, 6% disubsidi, bantuan pelatihan, kartu prakerja di dalamnya juga ada skema untuk UMKM. Kemudian ada bantuan marketing atau pasar, digitalisasi untuk UMKM. Jadi kalau dibilang Omnibus Law ini fokus pada Asing. pengusaha besar Iya. asing pula, itu sih nggak benar, karena saya lihat kok pasal-pasal UMKM-nya itu memang memudahkan yang kecil untuk menjadi besar, atau melindungi yang kecil dari yang besar itu. Dan juga ini juga ada yang bertanya kan, benar nggak sih ini Omnibus Law ini ada mengecilkan atau membatasi daripada wadah serikat buruh daripada perusahaan-perusahaan itu? Nggak ada ya? Enggak. Soalnya kemarin saya lihat di poster besar tuh. Enggak. Oh, nggak ada ya? Jadi, ini sebagai contoh, pengusaha dilarang mem-PHK buruh, itu dibunyi di Omnibus Iya. Law, yang sedang melakukan kegiatan serikat pekerja atas sepengetahuan dan kesepakatan bersama. Jadi dilarang mem-PHK buruh atau memotong upahnya kalau dia sedang tidak bekerja karena melakukan tugas serikat pekerja. Misalnya dia sedang pelatihan serikat pekerja, Oke. dia nggak masuk kerja kan, nggak ngantor, nggak boleh di PHK, gaji nggak boleh dipotong. Gitu. Kalau dia sedang demo unjuk rasa, memprotes, Boleh. boleh Karena demo apa? Demo itu 5 hari, ya ada syarat-syaratnya sih demo. Satu, demo itu harus terjadi karena gagal berunding. Kalau Oke. belum berunding, Langsung demo? terus kamu demo, itu ilegal. Oke. Belum berunding, belum ngomong, udah main demo aja, nggak boleh. Harus berunding dulu, gagal, ya udah kami demo ya, kan gagal, deadlock, itu boleh. Nah, 5 hari maksimal waktunya. Oke. Lebih dari 5 hari dianggap mengundurkan diri. Jadi demo Senin, Ya. karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat harus berhenti. Kalau misal terjadi deadlock juga di situ dan tidak ada perbaikan, misal mereka menuntut naik gaji. Pemerintah masuk. Oke. Sebagai pihak ketiga, pemerintah mengintervensi untuk melakukan mediasi. Sudah, jangan ribut, pemerintah masuk. Oke. Jadi ada tahapan Jadi lah. bipartit itu memang harus kuat. Makanya teman-teman serikat pekerja juga ini challenge buat mereka, tantangan supaya memperkuat dan level union ya, serikat pekerja Iya. di tingkat perusahaan. Oke, kalau so far sih, karena ini kan sifatnya hanya Mbak Dita sebagai narasumber, ini bukan debat atau men-challenge. Kita hanya ingin tahu secara kulitnya dulu seperti apa. Nanti mungkin di sesi yang berikutnya akan dilakukan lagi dengan mungkin dari pihak yang ingin bertanya lebih serius atau ingin men-challenge juga. Mbak Dita bersedia ya? Siap. Oke deh, itu aja dari saya, Victor, dan terima kasih waktunya Mbak Dita. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, thank you semuanya.